teringat berapa puluh tahun yang lalu gereja ini, waktu masih nuwun sewu, dindingnya masih bolong sana sini. Minta maaf saya bersaksi sedikit bahwa gereja ini dulu berdiri, waduh sangat memprihatinkan. Ketika kami bersama-sama dengan adik-adik sekolah minggu, biasanya sekolah minggu jam 7 sampai jam 9. Nah waktu itu karena bolong dindingnya di sana sini, maaf waktu itu Mbak Ratni masih kecil, masih brindil banget gitu. Menurut saya kalau sekarang udah cantik banget gitu ya. Mohon maaf, saya mengucapkan terima kasih sekali atas kehormatan yang sudah diberikan buat saya sebagai penyandang disabilitas, secara khusus buat gereja ini dan Bapak Pendeta juga majelis gereja dan jemaat Tuhan yang sangat luar biasa yang begitu memperhatikan kami ini. Siapakah kami ini? Untuk itu sebelumnya, mungkin sebelum kami bersaksi, saya mohon maaf, ini diberi waktu berapa menit bagi pemilik gereja di sini, Pak Pendeta atau Pak Majelis, atau mungkin bungkus berapa waktu? Berapa menit? 10 menit. Oh ya, maaf ya, ini gereja bukan milik siapa-siapa. Siapakah kita ini manusia, hebat banget kalau punya gereja ya. Tapi gereja ini adalah milik Tuhan. Terima kasih bahwa gereja ini sekarang sudah mempedulikan disabilitas. Siapakah disabilitas? Tapi sebelumnya kami perkenalkan dulu bahwa kami ini berdiri sebagai pemilik, pengelola, bukan pemilik, karena pemiliknya Tuhan Yesus. Kami pengelola Yayasan Disabilitas Taman Eliakim. Eliakim sendiri, El artinya Tuhan, Yakim artinya yang mendirikan. Jadi kami ambil dari bahasa Ibrani. Jadi Taman Tuhan yang mendirikan. Itu yayasan yang bergerak di bidang disabilitas. Maaf, kami bukan sebuah gereja. Kami jujur, kami bergereja di GBI Jalan Pemuda. Jadi jelas banget bukan sajewa ya. Tapi kami sebagai jemaat gereja di GBI Jalan Pemuda. Maaf, bukan kami tinggalkan GKJ, bukan. Hati dan kemarin saya sudah ngobrol banyak sama Pak Joko ya, bahwa saya tidak bisa tinggalkan gereja. Saya nggak mau melihat denominasi, tapi kamu mau melihat Tuhan. Di mana kegerakan kami dari Yayasan Taman Eliakim itu kami bergerak untuk teman-teman difabel, teman-teman disabilitas. Di mana goal kami bukan mau menjadikan orang-orang itu menjadi orang Kristen, tapi goal kami mau banyak orang percaya sama Yesus. Jadi sebenarnya sudah, maaf, kami ada 4 gereja besar yang mau merangkul kami. Yayasan Taman Eliakim mau dijadikan gereja. Terakhir ini waktu Januari kemarin kami ada konferensi se-Jawa, Bali, Kalimantan. Itu saya diberi waktu selama 1 tahun harus menjadi gereja inklusif. Saya udah senyum aja ya, karena goal kami bukan mendirikan gereja. Jujur, kami gereja, kalau ada gereja yang berdiri entah di Wonosari, entah di mana saja, gereja baru yang akhirnya hanya menyedot jemaat-jemaat gereja lain, jujur kami tidak sejahtera. Maka tolong dukung kami dalam doa sehingga kegerakan kami Yayasan Taman Eliakim ini tidak mempunyai tujuan untuk membangun sebuah gereja, tetapi kami mau Yayasan Taman Eliakim boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kegerakan kami dari teman-teman Eliakim, puji Tuhan, kami sudah membangun beberapa pos pelayanan. Di Giri Subuh ada 2 tempat, di Patok dan di Grogol sendiri. Kami sekali lagi tidak mau membangun gereja, tidak mau mendirikan gereja. Goal kami adalah teman-teman yang maaf kata sulit untuk berangkat ke gereja karena teman-teman difabel memiliki keterbatasan. Mungkin Bapak Ibu kurang begitu mengenal teman-teman kami difabel, tapi kami sangat mengenal. Sebenarnya hati kepingin sekali mendengar firman Tuhan, tapi maaf kata bukan merendahkan Pak Pendeta, karena tugas pendeta begitu banyak, tugas pendeta begitu berat, sehingga kadang untuk mengunjungi teman-teman difabel sangat tidak ada waktu. Nah, kami hadir ke sana untuk mereka pun secara rohani mereka juga mendapatkan
makanan secara rohani. Itu goal kami. Kemudian teman-teman kami difabel, banyak sekali Bapak Ibu yang punya kelebihan-kelebihan dan punya hal-hal yang sangat luar biasa. Contoh, teman kami yang ada di yayasan juga, itu mungkin Bapak Ibu sudah cukup kenal, Mbak Ayu, itu menjadi pelukis yang luar biasa. Juga anak kami yang ada di Ponjong sana menjadi penulis buku, meskipun maaf kata tangan itu tidak bisa diem, tremor yang luar biasa. Tapi karena Tuhan yang luar biasa sehingga menjadi penulis buku. Mbak Ayu juga. Banyak teman-teman kita sebagai penyandang disabilitas yang punya keahlian di bidang atlet. Ada yang angkat berat sampai ke luar negeri, itu tidak punya kaki Bapak Ibu. Dan juga banyak atlet-atlet kursi roda yang bisa lari pakai kursi roda. Mungkin Bapak Ibu bingung ya, kursi roda kok lari? Apalagi kayak saya tunanetra. Sekarang ada bal-balan tunanetra. Mungkin Bapak Ibu belum pernah lihat. Nah, ini pemerintah besok tahun 2025 itu ada paparda di Gunung Kidul yang kurang lebihnya ada hampir 90 cabur yang akan ditandingkan di Gunung Kidul. Jadi mohon maaf buat Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya Bapak Ibu punya keluarga, saudara, tetangga disabilitas yang belum bergabung kepada teman-teman difabel, mari kita bergabung sama teman-teman difabel. Dan kami sangat-sangat mengucapkan terima kasih kepada gereja, kepada semua pihak yang sudah boleh memberikan kesempatan. Gereja ini bahkan gereja kelahiran saya dididik, dibesarkan di gereja ini, didewasakan, bahkan sekarang sangat peduli kepada teman-teman difabel. Untuk itu kami mengucapkan banyak terima kasih atas semuanya. Dan jangan mempunyai penggalian yang begitu berat. Karena kalau memang melihat aturan-aturan untuk gereja yang aksesibel, itu kita tidak akan bisa melangkah. Karena memang menurut biaya pendanaan dan lain sebagainya itu sangat besar. Karena bagi netra perlu holding block, itu biayanya besar. Bagi kursi roda perlu RAM. Bagi tunarung bicara harus pakai bahasa isyarat dan lain sebagainya. Maaf Bapak Ibu, sebenarnya kami sebagai penyandang disabilitas itu memang kami perlukan. Tapi maaf, sebenarnya secara hati itu tidaklah terlalu penting buat kami. Yang sangat-sangat kami butuhkan daripada Bapak Ibu sekalian, penerimaan secara hati, sentuhan hati Bapak Ibu. Bukan akses yang begitu luar biasa, kemudian itu bisa dibilang gereja ramah disabilitas, gereja yang inklusi dan lain sebagainya. Sebenarnya kami bukan itu Bapak Ibu. Tetapi yang kami perlukan adalah penerimaan Bapak Ibu sekalian. Memang secara aturan gereja ada beberapa kategori. Ada sensorik, ada mental, ada intelektual, dan ada fisik. Bagaimana nanti cara menanganinya, bagaimana nanti cara penerimaan mereka, sebenarnya kalau waktu ini cukup perlu kami sampaikan. Tetapi kami sangat menyadari bahwa waktu ini bukan waktu itu, tetapi waktu ini adalah waktu ibadah. Untuk itu kalau seandainya kami diperlukan, seandainya kami dibutuhkan, kami punya tim yang memang biasa kami diminta bantuan sama BPBD, karena kami juga punya komunitas yang namanya FDTB. Kegerakan kami adalah gerakan-gerakan yang mungkin tidak pernah Bapak Ibu bayangkan. Kami ini adalah penyandang disabilitas yang tidak punya kaki, tidak punya mata, tidak punya tangan, tidak punya macam-macam. Itu bergerak di bidang sosial hampir sewilayah Gunung Kidul, karena kami menjadi anak daripada BPBD. Di tahun kemarin itu kami dari FDTB, Forum Disabilitas Tangguh Bencana, kurang lebih mengirim bantuan tangki air atau dropping air, itu kurang lebih hampir 300 tangki air
290 berapa. Dan ini tahun ini sudah banyak sekali yang sudah kita kerjakan. Bahkan di bulan Agustus ini pun kami dari penyandang disabilitas banyak sekali hal-hal yang kami kerjakan, termasuk reboisasi yang mungkin Bapak Ibu nggak pernah penggalih gini, non sewu ini. Resan-resan kali-kali sih akhirnya bisa sekarang kekeringan dan lain sebagainya. Kami memikirkan kesannya Bapak Ibu. Kami tanam pohon, mungkin yang sepuh-sepuh udah ingat kami ya. Tahun lalu kami menanam pohon di Kaliplek, di Kaligrogol, di Sumberan. Itu bukan karena kami mencintai resan-resan itu Bapak Ibu, tapi kami mencintai bagaimana alam ini tetap berlangsung. Karena alam ini adalah milik Tuhan. Bahkan bulan ini kami ada beberapa, kurang lebih 5 agenda ini untuk FDTB yang segera kami laksanakan besok pada tanggal 17 Agustus ini bersama-sama dengan teman-teman. Kita diminta upacara bersama-sama di Kapanewon Pelayan, diminta Pak Penemu di sana. Dan bukan hanya sekedar itu saja Bapak Ibu. Setelah upacara selesai, kami tidak langsung pulang. Kami membersihkan lapangan di situ. Ada botol aqua dan lain sebagainya. Yang lainnya enak-enak bubar. Tapi kami tidak mau seperti itu. Untuk itu kami sangat bersyukur atas penerimaan gereja ini, atas penerimaan semua Bapak Ibu Jemaat kepada kami teman-teman difabel. Dan banyak sekali teman-teman kami yang bisa beraktivitas lebih lagi untuk pekerjaan Tuhan. Bahkan saat ini beberapa waktu yang lalu saya ditelepon pada seseorang bahwa dia minta tolong kalau seandainya ada keluarga dari Bapak Ibu sekalian yang punya anggota atau mungkin kenalan yang usianya kurang lebih 18 sampai 25 tahun yang daksa atau mungkin yang pakai kursi roda, yang tidak punya kaki dan lain sebagainya, yang sifatnya fisik, itu mau dijadikan sniper yang luar biasa, mau dididik di kandang menjangan. Bahkan nanti kalau seizin Tuhan itu mau dijadikan PNS. Jadi peluang-peluang yang sangat luar biasa buat teman-teman disabilitas. Untuk itu mungkin ini saja dulu yang perlu kami sampaikan, dan sebagai kesaksian kami, bukan sebagai kesombongan, tetapi ini yang sangat kami rindukan buat Bapak Ibu sekalian, untuk kami ini diterima. Dan saya percaya, meskipun saya tidak ngomong, tapi karena gereja ini sudah terbuka dan Tuhan sudah membukakan untuk teman-teman kami di Babel, kami mengucapkan terima kasih atas semua yang dikerjakan di gereja ini. Dan monggo Mas Joko sebagai kawan saya yang dari kecil dulu, kemarin sudah ngobrol banyak hal. Inilah teman-teman di Babel yang butuh sentuhan, teman-teman di Babel yang butuh kasih Tuhan itu diaplikasikan dari kita semua. Karena kita ini adalah orang-orang yang memiliki kasih. Bagaimana kita mengaplikasikan kasih itu kepada sesama kita? Karena saya pegang firman Tuhan dari Matius 28 yang di situ menyebutkan bahwa jadikanlah semua itu bangsa muridmu, bukan jadikanlah semua bangsa itu orang Kristen. Tapi teman-teman kita di Babel pun juga butuh untuk menjadi murid Tuhan. Artinya butuh sentuhan kasih kita. Puji Tuhan. Dan yang menjadi pegangan kami sebagai pengelola Yayasan Taman Eliakim itu adalah Yesus Tuhan sendiri datang di kolam Bethesda. Waktu itu Bapak Ibu ingat ya, bahwa Yesus datang di kolam Bethesda. Apa yang Yesus cari? Apakah Yesus cari orang-orang yang sehat? Tapi di situ Yesus datang untuk menyembuhkan orang-orang yang lumpuh, orang yang buta, orang yang timpang, orang yang bisu. Artinya Tuhan Yesus dari semenjak Tuhan Yesus masih ada sudah memperhatikan disabilitas. Terima kasih, ini yang menjadi kesaksian kami. Dan sebelum kami tutup, terima kasih kalau mohon maaf kalau waktunya cukup lama.
dan kami akan memberikan satu pujian di mana itu terobosan Tuhan yang Tuhan percayakan untuk kami punya.